Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah metalurgi besi dan baja. Kita sekarang berada pada modul yang ke-9 mengenai desulfurisasi dari pilihan baja dari blast furnace atau yang umum dikenal dengan hot metal, dan juga kita akan bicara setelah itu mengenai LD converter atau BOF. BOF ini adalah Basic Oxygen Furnace. Ya, kita sekarang kalau misalnya kita lihat dari semua isi dari mata kuliah metalurgi besi dan baja, kita sekarang berada pada modul yang ke-9 mengenai hot metal desulfurization and steel making based on hot metal. Jadi pembuatan baja yang menggunakan bahan bakunya adalah utamanya adalah hot metal, walaupun ada scrap sedikit. Alatnya adalah LD converter atau secara umum dikenal dengan BOF atau Basic Oxygen Furnace, atau kadang-kadang juga orang menyebutkan dengan BOS, Basic Oxygen Steel Making. Ini semua adalah jalur pembuatan besi dan baja, baik dari blast furnace, kemudian desulfurization, hot metalnya, kemudian setelah itu BOF. Kita akan lihat dua alat ini, yaitu mengenai hot metal desulfurization dan juga mengenai BOF. Inilah tipikal komposisi kimia dari baja yang keluar dari blast furnace. Secara umum, karbonnya berkisar antara 4 sampai 4,5%. Di negara manapun atau di daerah manapun mirip. Kemudian silikon 0,3 sampai 0,45, sedikit bervariasi, terutama di India ini agak tinggi. Yang menyebabkan tinggi itu bisa bahan bakunya yang kadarnya tinggi, SiO2-nya. Bisa juga proses di blast furnace-nya temperaturnya agak tinggi sedikit, atau basisnya agak kurang, atau prosesnya tidak stabil di dalam blast furnace, atau produktivitasnya kurang dalam blast furnace. Itu biasanya akan menyebabkan kandungan dari silikon ini lebih tinggi. Kemudian manggan 0,2 sampai 0,45%. Kemudian ada di beberapa lokasi. Ini cenderung rendah. Apakah ini benar rendah atau 0,4 sampai 1% yang harus dicek kembali. Kemudian berikutnya fosfor. Ini agak tinggi memang. Di beberapa lokasi di Eropa ini bisa sampai 1,5%. Ini biasanya menggunakan bahan bakunya yang fosfornya tinggi. Kalau misalnya kita kembali lagi ke kuliah dari blast furnace, fosfor yang terdapat dalam bahan baku, yaitu akan tereduksi 100% masuk ke dalam hot metal, masuk ke dalam lelehan dari besi atau lelehan dari besi wantah yang merupakan produk dari blast furnace. Kemudian sulfur, ini biasanya berasal dari batu bara dan juga berasal dari kokas yang digunakan sebagai reduktor. Kokas yang utama karena itu lebih banyak dibandingkan dengan batu bara yang PCI untuk pulverized coal injection, atau juga bisa berasal dari minyak. Kadar di sulfur ini bervariasi 0,02 sampai 0,025, kemudian sampai 0,4, 0,04 maksudnya, sampai 0,065, di sini agak tinggi di India 0,08. Sekali lagi ini sulfurnya sumbernya dari kokas dan juga dari batu bara sebagai reduktor. Sebagian besar sudah dipisahkan dalam slag, masuk dalam slag pada proses dalam blast furnace. Sebagian kecil itu akan masuk ke dalam hot metal. Itu juga bergantung dari komposisi kimia slag dari blast furnace. Inilah tipikal produk dari besi cor. Jadi dari hot metal ini atau pig iron, kalau misalnya dia membeku, orang menyebutnya dalam bentuk pig iron, ini bisa dibuat menjadi cast iron. Ini kandungan karbonnya. Jadi kalau misalnya dilihat, kandungan karbonnya lebih rendah dibandingkan dengan yang di atas ini. Sehingga perlu proses dekarbonisasi sedikit dengan menghembuskan oksigen atau menambahkan sesuatu yang mengandung oksigen, misalkan besi oksida. Atau bisa juga pada saat ditambahkan virus silikon, karena kalau di sini dilihat, di besi cor ini selalu mengandung virus silikon atau mengandung silikonnya. Begitu ditambahkan virus silikon, kandungan karbon ini akan berkurang. Tetapi untuk di bawah ini jelas ini ya, sepertinya tidak akan turun jauh sampai 2,5%, memang harus dilihat dari neraca material. Kemudian di dalam besi cor itu juga terdapat fosfor yang kadang-kadang mempunyai sifat yang diinginkan dan mempunyai sifat yang merugikan. Di sini kalau misalnya kita lihat secara umum, rentang dari kadar fosfor dalam besi cor ini berkisar antara 0,02 sampai 0,1%. Kemudian dalam besi cor ini juga terdapat sulfur dalam rentang 0,05 sampai 0,12%. Kalau misalnya dilihat memang lebih besar ya dibandingkan dengan di atas. Bisa saja di sini ditambahkan lagi besi sulfida untuk mengatur kandungan dari sulfurnya. Kita lihat mengenai baja karbon. Baja karbon ini secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama baja karbon rendah, yang kadar karbonnya sampai 0,3%. Ini juga dibagi menjadi 2 grup. Grup 1, grup 2. Grup 1 ini yang karbonnya kurang dari 0,15%. Yang grup 1 ini yang bisa digunakan atau bisa dilakukan proses lanjutannya digiling atau di roll atau dicanai sehingga dia bisa menghasilkan produk
yang disebut dengan CRC, cold roll coil, itu kandungan karbonnya minimum itu bisa sampai 0,002%. Misalkan untuk bodi mobil ya, di sini contohnya di sini untuk bodi mobil, untuk peralatan rumah tangga dan lain-lain penggunaannya. Kemudian yang karbonnya agak tinggi, di atas dari 0,15, tapi masih di bawah 0,3% karena termasuk dalam baja karbon rendah. Di sini 0,15 sampai 0,3%, dengan kandungan mangan kurang dari 0,75%. Disebut dengan produknya adalah mild steel untuk meningkatkan kekerasan dan juga kekuatan dari baja yang dihasilkan. Tapi ini biasanya sudah sulit dilakukan proses canai dingin atau produknya yang dihasilkan adalah dalam bentuk CRC atau cold roll coil. Jadi cold roll coil itu biasanya dari atas, ini bisa saja produknya adalah cold roll coil atau HRC atau plat, atau tergantung kebutuhan dari produk ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, medium karbon, baja dengan kandungan karbon yang medium, kandungan karbonnya 0,3 sampai 0,6%. Ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan atau sifat-sifat mekanik dari bajanya yang lebih kuat, yang biasanya bisa dilakukan proses penguatan lanjut dengan menggunakan heat treatment atau pelakuan panas, atau dengan menggunakan juga cold working. Ini bisa dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki sifat-sifat fisik atau sifat-sifat mekanik untuk baja yang karbonnya medium. Kemudian yang ketiga, baja yang high carbon, itu biasanya berkisar antara 0,6 sampai 1% karbon. Ini yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap aus dan juga bajanya lebih kuat. Biasanya contoh yang umum kita gunakan adalah untuk ball bearing, itu kandungan karbonnya sekitar 1%. Ball bearing adalah baja yang digunakan untuk lahar, untuk di roda mobil, sehingga dia bisa berputar, motor atau sepeda, semua menggunakan lahar. Lahar itu yang bentuknya seperti kelereng yang kecil-kecil, yang gunanya adalah untuk memudahkan pergerakan dari roda, atau perputaran dari roda. Bagian tengahnya itu ada dipasang lahar. Itu bajanya harus tahan terhadap aus, dan bajanya juga harus keras ya, jadi di sini dan kuat. Jadi di sini yang diharapkan baja-baja tersebut. Kemudian juga ada baja yang bisa atau memudahkan untuk dibubut yang disebut dengan free machining grade. Ini biasanya ditambahkan sulfur. Sulfurnya biasanya lebih tinggi di sini dibandingkan dengan baja-baja yang di atas ini. Ini komposisi kimia tipikal dari hot metal. Jadi jelas untuk menghasilkan baja yang kandungan karbonnya baik, yang high carbon ini, apalagi yang low carbon, ini harus dilakukan proses dekarbonisasi. Jadi karbon ini harus dihilangkan. Yang umum dilakukan adalah saat ini dengan menggunakan BOF atau Basic Oxygen Furnace atau LD Converter, kemudian diproses atau diproses lebih lanjut di BOF dengan cara menghembuskan oksigen. Di situ kita bisa mengurangi karbon yang tadinya 4 sampai 4,5% sesuai dengan yang diharapkan. Apakah dia bajanya karbon rendah atau medium atau karbonnya tinggi. Yang lain biasanya akan turun, kita akan lihat detail nanti seperti apa proses untuk menghilangkan karbon, silikon, dan seterusnya yang terdapat dalam hot metal ini untuk menghasilkan baja-baja seperti yang di atas. Baik, kita akan lihat pertama mengenai proses desulfurisasi. Fokus kita yang pertama sebelum dikirimkan ke BOF. Jadi fokus sekarang ini adalah di hot metal desulfurization. Jadi istilah hot metal itu adalah istilah yang digunakan untuk lelehan yang keluar dari blast furnace. Jadi dimanapun Anda mencari informasi ini di Google atau di buku atau yang berbahasa Inggris ya. Kalau misalnya ada istilahnya hot metal untuk proses pembuatan besi dan baja, itu selalu konotasinya dengan logam, lelehan logam yang keluar dari blast furnace. Begitu keluar dari BOF, orang menyebutnya bukan lagi hot metal, tetapi sudah menyebutnya dalam bentuk liquid steel atau lelehan baja. Jadi di sini keluarnya lelehan baja. Ini lelehannya besi wantah atau bahasa Inggrisnya adalah hot metal. Jadi selalu ya, selalu. Jadi di sini jangan sampai nanti Anda mengatakan yang keluar dari BOF ini adalah hot metal. Bukan. Yang keluar dari BOF ini bukan lagi hot metal, tetapi liquid steel atau lelehan baja. Sama yang keluar dari EAF juga disebut dengan liquid steel atau lelehan baja. Kita masih melihat mengenai carbon steel ini. Jadi secara umum ini pengaruh dari pengotor-pengotor yang terdapat di dalam pig iron atau dalam hot metal. Karbon di beberapa hal ini diinginkan terutama untuk kekuatan, ketahanan terhadap fatigue, kekerasan, ketahanan terhadap abrasi, dan juga lebih mudah untuk dibuat menjadi keras, hardenability.
kemudian dia mempunyai sifat yang jelek untuk yang dua ini. Kemudian silikon ini akan memperbaiki kekuatan. Mangan jelas ya, kalau misalnya baja-baja yang mangan tinggi biasanya lebih kuat. Contohnya untuk pipe steel biasanya menggunakan mangan, termasuk juga baja yang digunakan untuk kuku-kuku dari alat-alat berat, untuk wheel loader, ya, untuk backhoe itu biasanya mengandung mangan yang tinggi. Juga dari hardness-nya juga menjadi lebih tinggi. Kemudian juga dapat dikeraskan atau hardenability. Kemudian fosfor menguntungkan di bagian atas, tetapi dia mengerugikan di bagian bawah di sini. Makanya kadang-kadang di produk baja ini fosfor itu diharapkan kurang dari 0,04% secara umum. Kadang-kadang bisa sampai di bawah 0,01%. Sulfur, ini dua hal ini merugikan untuk pembuatan baja, kecuali baja yang ini, baja free machining steel atau baja yang mudah dibubut. Baja-baja yang lain biasanya sulfur ini dibatasi di maksimum 0,04% atau 0,03% secara umum. Itu dari standar. Biasanya untuk menghasilkan produk tersebut, kandungan sulfur dikurangi lebih lanjut hingga kurang dari 0,05%. 0,005%, jadi 20, 0,005%. Atau bahkan untuk produk baja-baja yang digunakan untuk pipa, pipe steel, itu kandungan sulfurnya kurang dari 0,002%. Bahkan tujuannya hari ini kalau bisa kurang dari 0,001, jadi 20, 10 ppm. Jadi kurang dari 10 ppm itu adalah kandungan sulfur yang diharapkan untuk pipe steel. Kenapa diharapkan rendah? Anda tahu kalau misalnya kita bicara mengenai pipe steel, biasanya tekanannya rendah di bagian dalam dari pipa, kemudian kalau misalnya dia ditanam dalam tanah, biasanya di proteksi katodik. Di proteksi katodik pasti di permukaannya akan cenderung terjadi pembentukan dari gas hidrogen, terutama daerah-daerah yang dekat dengan anoda, itu yang digunakan pada saat proteksi katodik. Di situ akan cenderung terjadi pembentukan hidrogen. Jadi hidrogen ini kalau misalnya tidak dibuat bajanya dengan kandungan sulfur yang rendah, bisa menyebabkan terjadinya HIC, hydrogen induced cracking, atau sulfide stress corrosion cracking. Itu terjadi di baja-baja yang digunakan untuk pipa. Apalagi dalam media yang digunakan atau media yang dialirkan adalah minyak yang kandungan dari H2S-nya tinggi, itu juga akan rentan terjadinya sulfide corrosion cracking. Oleh karenanya, kandungan sulfurnya harus benar-benar rendah, apalagi ditambah dengan mangan. Mangan kalau misalnya sulfurnya tinggi cenderung membentuk MnS atau manganese sulfida atau mangan sulfida, yang bisa membentuk inklusi. Jadi itu yang diharapkan tidak ada di dalam baja-baja yang digunakan untuk pipe steel. Jadi ini benar-benar harus dikurangi di proses pembuatan baja untuk baja-baja tersebut. Kecuali untuk baja yang digunakan untuk mesin bubut atau yang mudah untuk dibubut, itu biasanya kandungan sulfur tinggi, memang sengaja ditambahkan, dan tujuannya adalah membentuk inklusi dari MnS. MS ini mudah dia menjadi serpihan atau mudah atau rapuh menjadi serpihan pada saat dia dilakukan proses pembubutan. Jadi untuk baja-baja tersebut memang sengaja ditambahkan sulfur. Jadi sisanya yang lain biasanya tidak diinginkan adanya sulfur ini. Makanya pada saat proses pembuatan baja, salah satu tahap yang paling krusial, yang sangat penting adalah proses untuk menghilangkan sulfur atau desulfurisasi. Ini kalau misalnya kita lihat apa itu hot metal desulfurization, tidak lain adalah menghilangkan sulfur dari lelehan besi wantah yang keluar dari blast furnace, yang kandungan sulfurnya tinggi. Jadi sulfur dari hot metal ini yang terdapat dalam lelehan besi dari blast furnace ini biasanya atau secara umum berasal dari kokas. Kokas ini digunakan sebagai reduktor dan juga sebagai sumber energi dalam blast furnace. Kemudian ada PCI, pulverized coal injection. Kemudian juga di beberapa lokasi orang menginjeksikan minyak untuk mengurangi coal ini, atau coal ini disubstitusi oleh oil. Itu juga sumber sulfur. Pada banyak dari grade dari baja ini, sulfur ini tidak diinginkan dan harus hilangkan. Kita lihat pada saat proses pembuatan dari hot metal ini, 85% dari sulfur ini akan masuk ke dalam slag. Jadi slagnya kita atur sedemikian rupa dengan mengatur basisitas. Biasanya CAU dibagi SiU2, kalau misalnya kita lihat hanya dua komponen ini, maksimum di antara 1,1 sampai 1,2, itulah CAU dibagi SiU2. Tapi kalau misalnya kita lihat tiga komponen, CAU ditambah dengan MiU ditambah dengan SiU2, itu bisa sampai antara 1,5 sampai 1,6. Itu perbandingannya. Kita lihat kalau misalnya makin tinggi CAU sih sebenarnya yang digunakan untuk desulfurisasi, bukan MgU. CAU itu bisa mengikat sulfur ditambah dengan karbon yang sejenuh di bagian bawah dari proses dalam blast furnace akan menghasilkan CaS ditambah dengan Cu. Jadi ini yang akan masuk dalam slag, dia akan mengikat sulfur menjadi CaS. Jadi makin tinggi dari basisitas ini, makin mudah orang menghilangkan
sulfur. Jadi sini persen sulfur, dari dalam kurung itu maksudnya adalah persen sulfur di dalam slag dibagi dengan persen sulfur dalam metalnya. Jadi yang kotak itu maksudnya dalam metal, ini maksudnya dalam slagnya. Jadi makin tinggi rasio dari sulfur di dalam slag dibagi dengan sulfur di dalam metal, artinya kita makin mudah untuk menghilangkan sulfur. Jadi yang dilihat yang ke atas ini makin ke atas, makin besar ini harganya, makin gampang sulfur itu masuk dalam slag. Kemudian juga di sini digambarkan pengaruh dari temperatur proses 19 furnace di bagian hardnya, yang ada kontak antara slag dengan metal. Makin tinggi temperatur tentu saja makin mudah proses desulfurisasi, tapi biasanya makin tinggi temperatur itu akan meningkatkan kandungan dari silikon dalam metalnya. Ya, biasanya range-nya di antara 1400 sampai 1450 biasanya itu range untuk hot metal di dalam blast furnace. Berikutnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghilangkan 1 kg sulfur ini. Kalau misalnya kita lihat di dalam blast furnace, biaya yang digunakan untuk menghilangkan 1 kg sulfur adalah 27 US dollar. Kalau misalnya kita lihat di hot metal ladle, ini hot metal ladle yang digunakan untuk menampung hot metal atau lelehan besi wantah atau lelehan pig iron dari blast furnace, baik dalam bentuk ladle maupun torpedo ladle yang seperti kapal selam bentuknya ya, itu biaya yang dibutuhkan adalah 10,5 US dollar per 1 kg sulfur. Di BOF ini agak tinggi, sampai 177. Kenapa? Karena BOF ini tidak sesuai untuk dilakukan proses desulfurisasi, karena kondisinya adalah oksidatif. Kalau misalkan ada sulfur yang hilang di BOF, itu biasanya sulfur yang terkonversi menjadi fasa gas, jadi gas SO2. Jadi sulfur tambah oksigen yang dihembuskan menjadi SO2. Jika kandungan sulfurnya tinggi, katakanlah 0,5% awalnya, kalau misalnya dihembuskan oksigen, itu masih bisa berkurang kira-kira 50%. Kira-kira di bagian akhir kita bisa mendapatkan sulfurnya 0,25%. Tetapi, sekali lagi, kalau misalkan kandungan sulfurnya di awal proses yang kita terima di sini sudah lebih kecil dari 0,05%. 0,05% itu sudah sulit menghilangkan sulfur untuk dia bereaksi dengan oksigen. Jadi di sini kenapa mahal? Karena bisa saja di sini harus mengganti slagnya, kemudian dibuat kondisinya menjadi reduktif sehingga prosesnya mahal di sini. Jadi butuh 177 US dollar per 1 kg sulfur yang dihilangkan. Di lelehan baja yang merupakan lelehan yang berasal dari BOF ini juga masih bisa dihilangkan, tetapi ini agak mahal dibandingkan dengan kondisinya yang sini yang sangat ideal. Kenapa sangat ideal? Karena karbonnya juga tinggi, sangat reduktif dibandingkan dengan yang di sini biasanya waktunya juga pendek, harus mengubah keadaan dari oksidatif menjadi reduktif. Jadi bisa dihilangkan, tetapi biaya yang lebih mahal. Ini dari satu sumber yang dipublikasi di tahun 2015. Proses dari desulfurisasi hot metal ini sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Jadi yang dijadikan standar atau proses di zaman dahulu itu dengan menambahkan soda as, tidak lain adalah Na2CO3 yang ditambahkan. Ini maksudnya soda ini adalah Na2CO3, ditambahkan ke dalam ladle, kemudian setelah proses desulfurisasi, dan itu juga tidak ada proses pengadukan, hanya ditambahkan begitu saja. Kemudian dilihat seperti apa kandungan sulfurnya. Setelah itu slag yang terbentuk itu harus dipisahkan dari hot metal. Kalau tidak, begitu proses berikutnya di BOF, karena kondisinya diubah, semua sulfur yang terdapat dalam slag ini akan masuk kembali ke dalam metalnya. Jadi setelah proses desulfurisasi ini memang harus dibuang sulfur, jadi dibawa ke satu lokasi, kemudian setelah itu dibuang baik dengan cara dituang, dia akan tumpah slagnya, akan keluar slagnya, atau bisa juga dengan menggunakan alat seperti rek, mirip dengan cangkul yang digunakan untuk memisahkan slag dari permukaan dari hot metal ini. Kelemahan dari proses yang di atas, yang pertama kita tidak bisa memproduksi seperti apa kandungan sulfur di bagian akhir proses. Itu kelemahannya. Karena tidak diaduk. Hanya ditambahkan begitu saja di permukaan, bisa saja ditambahkan rasa tapping, dan kandungan sulfurnya tidak begitu jelas, kadang-kadang bisa tinggi, kadang-kadang bisa rendah gitu ya. Jadi yang diharapkan sih rendah, tapi tidak jelas kandungan sulfur. Sulit untuk diprediksi dan juga untuk melihat efek dari proses desulfurisasinya. Yang kedua, karena tidak ada tempat khusus, jadi bisa menimbulkan masalah lingkungan, terbentuk fume, terbentuk uap, terutama dari Na2O yang mudah menguap, itu termana-mana di dalam pabrik. Makanya setelah itu di tahun
60-an ini mulai dikembangkan dua teknik untuk melakukan desulfurisasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan stirrer, pengaduk, jadi dipasang pengaduk. Jadi yang sebelumnya hanya ditambahkan saja di permukaan atau ditambahkan pada saat tapping, kemudian nggak diaduk. Nah ini supaya lebih efektif ditambahkan pengaduk. Jadi ini kita ngaduk aja seperti kita ngaduk kopi gitu. Persis seperti itu. Ada pengaduk di bagian atasnya yang terbuat dari refractory. Dan ini bisa dilakukan karena temperatur dari hot metal ini yang lebih rendah dibandingkan dengan temperatur baja. Temperatur baja 1650 derajat Celcius, 1550 derajat Celcius. Kalau misalnya digunakan pengaduk seperti ini akan rontok. Jadi belum pernah orang mencoba di pembuatan baja, proses desulfurisasi seperti ini. Kalau misalnya dilakukan pasti akan rontok dan tidak akan tahan lama. Tetapi ini dilakukan di dalam hot metal yang temperaturnya kurang dari 1350 derajat Celcius. Di bagian akhir proses temperaturnya berkisar antara 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Jadi itu masih ideal digunakan alat pengaduk seperti di atas yang terbuat dari refractory, biasanya digunakan adalah alumina. Masih bisa digunakan. Ini teknik yang pertama. Dan ini mudah sekali, lebih mudah. Di Indonesia juga saya melihat sudah ada di minimum di 2 lokasi yang menggunakan proses atau teknik seperti ini. Satu di perusahaan ferronikel, satu lagi di perusahaan baja. Dan ada satu lagi yang 3 sih sebenarnya yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian berikutnya adalah lens injection. Lens injection ini dengan menginjeksikan serbuk reagen untuk desulfurisasi langsung dari bagian atas ini diinjeksikan ke bagian bawah. Jadi proses desulfurisasi pada saat serbuk itu naik. Ini memang efektif tetapi tidak sesuai untuk digunakan di Indonesia. Kenapa tidak sesuai untuk digunakan di Indonesia? Karena alatnya itu lebih complicated, lebih agak rumit. Kemudian juga menggunakan serbuk yang ukurannya sangat kecil yang bisa diinjeksikan dengan menggunakan gas nitrogen ke situ. Mencari serbuk yang kecil ini juga sangat-sangat sulit, tidak begitu mudah, yang artinya dia lebih mudah untuk dialirkan. Jadi ada 2 teknik untuk melakukan proses desulfurisasi ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan stirrer, yang kedua dengan menggunakan powder injection atau lens injection. Setelah yang di sini disebutkan sebenarnya powder yang diinjeksikan melalui lens. Reagen yang bisa digunakan untuk desulfurisasi ini, yang jelas yang ada CA-nya. Ini yang banyak digunakan. Baik dalam bentuk CaO, karena kalau misalnya kita lihat di sini, ini diagram Elingham atau Richardson untuk proses desulfurisasi. Kita lihat di sini adalah yang paling ke bawah ini semua dibuat dalam bentuk sulfida. Jadi di sini reaksinya kalsium ditambah dengan sulfur menjadi CaS. Yang ini ya. Jadi 2Ca ditambah dengan S2 menjadi 2CaS. Sebenarnya yang paling baik digunakan untuk desulfurisasi yang paling bawah ini, cerium. Tapi cerium ini kan termasuk logam tanah jarang. Kita carinya juga setengah mati. Jadi tidak pernah orang menggunakan cerium untuk proses desulfurisasi. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sisi termodinamika ini yang paling baik. Jadi yang kedua baik setelah cerium adalah kalsium. Ini yang terdapat banyak di alam. Kapur yang dibakar terlebih dahulu, dikalsinasi terlebih dahulu. CaCO3 menjadi CaO sama dengan CO2. Setelah dikalsinasi, kapurnya kemudian dikirim ke pabrik baja untuk proses desulfurisasi. Jadi ini CaO, yang berikutnya adalah CaF2. CaF2 ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan CaO. Keuntungan dari CaF2 ini, dia mempunyai temperatur leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan CaO. CaO ini melting point-nya atau temperatur lelehnya di 2570 derajat Celcius, kemudian CaF2 ini di sekitar 1400 derajat Celcius. Jadi ini lebih rendah, sehingga lebih mudah untuk dia meleleh. Memang hati-hati sekali menggunakan CaF2 ini, kalau misalnya kebanyakan refraktorinya juga akan ikut leleh juga. Jadi dia bisa melelehkan apapun, termasuk refraktori juga bisa ikut leleh. Hati-hati sekali menggunakan ini. Biasanya porsi yang digunakan CaO itu lebih banyak, CaF2 ini lebih sedikit. Perbandingan antara 7:1 atau 8:1. 8 porsi dari CaO, 1 porsi dari CaF2. Atau campuran yang terdiri dari 95% CaO dan 5% CaF2. Itu bisa digunakan untuk reagen desulfurisasi. Yang berikutnya adalah kalsium karbida. Ini juga digunakan sebagai reagen untuk desulfurisasi karena dia sangat reaktif, tetapi harganya sangat mahal. Harganya ini yang paling mahal dibandingkan dengan 2 yang di atas. Dan itu juga bisa digunakan kalsium metal atau kalsium unsur. Itu biasanya di dalam bentuk bubuk dan dimasukkan ke dalam suatu wire, istilahnya wire injection, yang digunakan pada proses pembuatan baja di ladle furnace misalkan. Itu digunakan kasih wire injection. Atau juga bisa menggunakan VK, ferro atau besi kalsium, FeCa. Jadi istilahnya disebut dengan
VK, yang tadi Kasi maksudnya adalah kalsium silikon, yang dua-duanya dalam bentuk metal yang digunakan sebagai reagen untuk desulfurisasi. Selain sebenarnya tujuan utama dari Kasi ini atau VK inilah untuk memodifikasi inklusi pada proses pembuatan baja. Yang berikutnya yang bisa digunakan sebagai reagen untuk desulfurisasi ini adalah Na2CO3 atau Na2O, itu bisa digunakan sebagai reagen untuk desulfurisasi. Tapi hati-hati karena melting point dari Na2O ini sangat-sangat rendah di 900 derajat Celcius, 900 derajat Celcius. Agresif juga terhadap refraktori. Ini yang digunakan di zaman dahulu di saat awal ya, tetapi yang tidak begitu efektif karena ditambahkannya kecil dan juga belum dilakukan proses pengadukan. Sekarang ini sekali lagi yang digunakan adalah CaO dengan CF2, itu untuk stirrer, atau CaO, CF2 dan CaC2 ini untuk stirrer. Kemudian untuk pour injection yang digunakan adalah Mg. Mg dalam bentuk logam. Kalau misalnya Mg dalam bentuk oksida, MgU tidak bisa digunakan untuk proses desulfurisasi karena MgU ini sudah stabil. Dia sulit untuk berubah menjadi MgS, sulit dibandingkan dengan CaO. CaO itu masih mudah berubah menjadi CaS, tapi MgU tidak akan lagi. Jadi Mg ini kalau misalnya akan digunakan sebagai reagen desulfurisasi harus dalam bentuk metal. Jadi Mg metal. Mg metal ini kalau misalnya ditambahkan di bagian atas itu bisa menjadikan ledakan karena Mg ini cenderung bereaksi dengan oksigen pada temperatur yang tinggi dan juga cenderung menguap ya karena temperatur penguapannya itu sekitar atau boiling point itu sekitar 1200, 1100, 1200 derajat Celcius. Melting point-nya di sekitar 600 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya ditambahkan di permukaan, dia langsung menguap, langsung meledak gitu. Kesannya seperti meledak, kemudian menjadi uap, kemudian bereaksi dengan lingkungan, ya diledakkan. Reaksi Mg tambah oksigen masuk ke MgU, itu reaksinya adalah exothermic. Mg ini dalam bentuk serbuk yang digunakan hanya bisa digunakan untuk proses desulfurisasi ini dengan menggunakan lens injection, dengan menggunakan pour injection. Jadi Mg biasanya juga dicampur dengan materi yang lain, biasanya CaO terlebih dahulu diinjeksikan. Kemudian kalau misalnya ada dua hal, ada CaO dengan Mg, jadi CaO dulu, kemudian setelah itu baru Mg. Atau kalau misalnya kalsium karbida dulu, setelah itu baru Mg yang diinjeksikan. Jadi Mg ini diinjeksikan dari atas, di sini masuk ke bagian bawah, sampai dia keluar. Ini jarak dari lens ini ke bagian bawah kira-kira 40 cm dan harus 40 cm. Nah, pada saat dia keluar, Mg ini dalam bentuk serbuk tadi, dia keluar, dia langsung berubah menjadi tidak hanya meleleh, tapi langsung berubah menjadi fase uap. Kalau misalnya di permukaan ini langsung meledak. Kalau misalnya di sini tidak. Mengapa? Karena gas yang terbentuk kecil-kecil itu masih bisa ditekan oleh lelehan dari besi yang ada di atasnya. Jadi tidak sulit untuk langsung terbang. Untuk bergerak ke atas sulit karena ditekan ya dengan gaya pirostatik dari lelehan logam ini. Di sini pada saat dia naik, dia bereaksi dengan sulfur menjadi MgS. Jadi pada saat, walaupun demikian di permukaan ini kalau misalnya dilihat masih seolah-olah dia bergejolak karena ada juga sebagian kecil dari Mg yang lolos juga ke permukaan. Di pabrik juga kita biasanya melihat ada serbuk yang mengkilap. Itu adalah tidak lain MgU atau Mg yang merupakan produk dari sini yang masih keluar di pabrik baja itu. Kita lihat di debunya warnanya agak sedikit mengkilap. Baik, itu mengenai intro, mengenai proses desulfurisasi. Kita akan lihat detail pada segmen yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.